Haleluya saudara, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Selamat bertemu lagi, bertemu kembali. Mari kita membuka Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kisah Para Rasul pasal yang pertama mulai ayat 4 sampai dengan 11. Kisah Para Rasul pasal yang pertama mulai ayat 4 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Haleluya. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan saya memberi judul firman Tuhan hari ini, menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Kitab Kisah Para Rasul sering juga disebutkan kitab perbuatan Roh Kudus. Jadi bagaimana Roh Kudus berkarya setelah zaman gereja, saudara-saudara. Ketika masuk zaman gereja, itulah kisah perbuatan Roh Kudus. Setelah penebusan, pekerjaan karya penebusan telah digenapkan, diselesaikan oleh Kristus di Kalvari, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian maka pekerjaan selanjutnya adalah bagaimana gereja melaksanakan namanya missio ecclesia. Missio ecclesia, saudara-saudara, atau misi gereja yang saudara-saudara digenapkan dalam karya Roh Kudus. Roh Kuduslah yang berkarya melalui gereja Tuhan. Amin. Roh Kuduslah yang berkarya. Ya, kalau dalam kitab Sakaria dikatakan bukan oleh kuat dan gagah, melainkan oleh Roh Kudus, oleh Roh Tuhan. Ya, jadi perjalanan gereja Tuhan, saudara-saudara, tetap haruslah ditentukan bagaimana Roh Kudus berkarya di dalam gereja, di dalam hidup kita. Siapakah gereja itu, saudara-saudara? Gereja adalah orang-orang percaya yang telah dipanggil keluar. Gereja itu bukan gedung, saudara-saudara, bukan denominasi, bukan, saudara-saudara. Gereja itu atau eklesias itu, saudara-saudara, adalah umat Tuhan, orang percaya yang telah ditebus oleh darah Kristus, yang kemudian mereka
melaksanakan, melanjutkan misi Kristus yang kemudian menjadi misi gereja, ya, misi gereja. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Jadi kalau kita melihat di dalam Injil Yohanes, saudara-saudara, Injil Yohanes pasal 20 ayat 21. Ayat 21. Yohanes 20:21 dikatakan begini, maka kata Yesus sekali lagi, ini ketika Yesus menampakkan diri ke murid-muridnya, ketika mereka berkumpul dalam keadaan takut di rumah yang sedang terkunci. Saudara-saudara, dalam masa-masa ini kita ibadah, saya selalu berdoa, oh Tuhan, tolong jangan sampai ada yang datang, gitu, yang datang dari petugas lah, dari apalah. Maka selalu saya katakan, Tuhan naungi ibadah kami. Malaikat Tuhan berpasukan memagari tempat ini. Selalu saya katakan, saudara-saudara, ya. Jadi di tengah ketakutan kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Amin. Ya. Nah, murid-murid sedang berkumpul, saudara-saudara, di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Maka itu bisa dikatakan, ketika Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka, Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Yang dapat memberikan damai sejahtera, shalom Elohim, saudara-saudara, bagi kita hanya Tuhan. Di tengah ketakutan, Tuhan justru memberikan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Maka kemudian dikatakan dalam ayat 21, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Amin. Jadi Bapa mengutus Yesus melaksanakan misi khusus, yaitu misi penyelamatan. Dan Yesus kemudian mengutus murid-murid, mengutus orang percaya menjadi saksi. Menjadi saksi, saudara-saudara. Bukan kita yang menyelamatkan orang, Tuhan yang menyelamatkannya, tapi melalui kita menjadi saksi. Ada 3 tugas gereja, koinonia. Koinonia itu persekutuan, saudara-saudara. Ya. Dan salah satunya lagi adalah marturia, yaitu kesaksian. Koinonia, diakonia, saudara-saudara, dan marturia. Marturos, saudara-saudara, yaitu bagaimana kita menjadi saksi. Menjadi saksi, saudara-saudara, adalah orang yang, saudara-saudara, hidup dalam kebenaran, yang rela mati demi kesaksiannya. Nah, itu menjadi saksi. Itu menjadi saksi, saudara-saudara. Ya. Nah, kalau di pengadilan menjadi saksi itu disumpah, ya, menurut keyakinan agamanya, ya. Kalau orang Muslim dipakai Al-Quran, aku bersumpah, ya. Tapi kalau orang Kristen bukan bersumpah, tapi apa? Aku berjanji, ya. Karena dalam firman Tuhan kita dilarang bersumpah. Jangan bersumpah demi langit, karena langit adalah takhta Tuhan. Jangan bersumpah demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya. Jangan bersumpah demi rambut di kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan rambut. Ini karena masa COVID, saudara-saudara. Selama ini kalau kami pergi ke tukang salon, habis dipotong nggak dicek. Kalau sekarang sudah nggak dicek, sehingga rambut ini sudah aneh-aneh. Hitam nggak gitu, putih dibilang putih juga, ada sedikit putih, tapi malah ada yang merah-merah bekas-bekas apa. Ya pokoknya aneh lah. Dan saya udah bilang, nggak usah dicat-cat lah.
biarin aja lah, kayak mana kayak gitu ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita dilarang bersumpah. Maka untuk orang Kristen kalau di pengadilan, aku berjanji. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan mengatakan kita menjadi saksi. Hakikat menjadi saksi adalah orang yang rela mati, siap mati demi kesaksiannya. Karena dalam kesaksian, saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ya. Jadi kalau iya, iya. Kalau enggak. Ya bagaimana ya? Ya gimana ya? Enggak, saudara-saudara. Nah ini jadi menjadi saksi itu adalah konsekuen. Kita sebagai orang percaya konsekuen menjadi anak Tuhan, konsekuen menjadi orang percaya, konsekuen menjadi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka Tuhan tidak akan membiarkan saudara. Ya. Kalau kesaksian Ibu Arianja tadi di tengah Covid malah diberkati oleh Tuhan, itu baru salah satu. Itu adalah salah satu pemeliharaan Tuhan. Bahkan boleh dikatakan itu baru segelintir sebenarnya. Karena di tengah umat Tuhan pada zaman gereja, terutama pada abad pertama, di mana hampir semua rasul, saudara-saudara, mati martir. Jadi istilah mati martir itu adalah orang yang rela mati demi kesaksiannya. Itu disebut martir. Hampir semua rasul, saudara-saudara, mati martir. Yang pertama dipenggal, saudara-saudara, adalah Rasul Yakobus, saudaranya Yohanes. Dia yang pertama mati. Nanti adiknya yang terakhir mati, yaitu Rasul Yohanes. Rasul Yohanes sempat digoreng, tapi nggak mati. Akhirnya dibuang ke Pulau Patmos. Dibuang ke Pulau Patmos, malah di sana dia menerima kitab Wahyu dari Tuhan. Nah, jadi saudara, yang namanya saksi yang menjamin saudara-saudara seluruh keberadaannya adalah Tuhan. Amin. Jadi kalau saudara adalah saksi Tuhan, konsekuen menjadi saksi Tuhan yang menjamin keberadaan kita, hidup dan mati kita, saudara-saudara, tetap menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Nah, itu menjadi saksi. Ya, itu menjadi saksi. Dan untuk menjadi saksi, firman Tuhan mengatakan kamu akan menerima kuasa. Kuasa dinamis, saudara-saudara. Ya. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Di dalam Yohanes 20 tadi sudah dikatakan Yesus sudah menghembusi mereka dengan Roh Kudus dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Nah, itu bicara kelahiran baru. Kelahiran baru, saudara-saudara. Kita menerima Roh Kudus. Ketika kita menjadi orang percaya, menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Nah, kan rata-rata kita ini kecuali Ibu Hadi berlatar belakang sudah Kristen. Orang tua sudah Kristen. Di kandungan sudah orang Kristen. Ya, diwarisi. Agama yang keyakinan yang diwarisi, faktor keturunan. Tapi kemudian saudara-saudara, saya ini ya, saya mulai mengalami jamahan Tuhan itu ketika sekolah minggu. Bagaimana guru-guru sekolah minggu mengajar, saudara-saudara, ada sentuhan-sentuhan roh yang saya alami gitu ya. Ya, makanya saudara yang menjadi guru sekolah minggu, menjadi guru sekolah minggu bukan hanya sekadar cerita, saudara-saudara, bercerita kepada anak, tapi kita harus sungguh-sungguh berdoa. Karena kalau Roh Kudus bekerja, kadang-kadang cuma hanya mendengar firman sedikit, itu bisa saudara-saudara melahirbarukan dia. Yang melahirbarukan dia adalah Roh Kudus melalui kebenaran firman. Ya, maka saudara yang ambil bagian menjadi guru sekolah minggu, itu adalah panggilan yang mulia. Ya, saya harap saudara menghargai tugas-tugas saudara. Ya. Dan kemudian saya masih ingat saudara, saya sering mengalami sentuhan Roh Kudus ketika saya mendengar khotbah pendeta saya di kampung. Ya,
Bahkan satu waktu, kalau nggak salah saya kelas 4 SD, saudara, atau kelas 5 lah, saya lupa persis. Saya membaca kisah penyaliban Yesus mulai dari pengkhianatan Yudas, saudara-saudara. Saya baca kisah penyaliban Yesus. Itu saya menangis betul-betul menangis, saudara-saudara. Ya. Maka saudara-saudara yang punya anak, bacakan ayat firman Tuhan kepada mereka setiap hari. Contohnya si Agatha. Agatha belum bisa baca toh? Si Arga udah bisa baca? Iya, mengeja. Bacakan beberapa bagian aja, lalu kasih penjelasan. Saudara, firman Tuhan tidak akan sia-sia. Amin? Tidak akan sia-sia. Ya, itulah yang saya alami, saudara. Pengalaman saya, pengalaman setiap orang kan berbeda gitu ya. Itulah yang saya alami. Ya. Waktu saya membaca kisah penyaliban Yesus itu, saya ingat itu sore-sore, dan saya menangis, saudara-saudara. Ya, jadi menjadi saksi Kristus, saudara-saudara. Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita. Semua murid-murid sudah mengalami, saudara-saudara, bagaimana mereka mengalami kelahiran baru. Ya, Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus, tidak seorang pun akan masuk dalam kerajaan Allah jika dia tidak dilahirkan kembali. Dan Nikodemus bertanya, apakah aku akan masuk ke rahim ibuku lagi? Yesus berkata, daging melahirkan daging, roh melahirkan roh. Ya, dan Yesus kemudian, dan ternyata kemudian Nikodemus, saudara-saudara, ya, nanti saudara-saudara, dialah yang berperan juga waktu Yesus disalib untuk mayat Yesus. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah kita melihat di sini murid-murid bertanya, saudara-saudara, kepada Yesus, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Karena memang ini yang mereka harapkan, akan ada pemulihan kerajaan Israel, kejayaan kerajaan Israel dengan datangnya Mesias. Tapi ternyata Yesus datang ke dalam dunia ini bukan mau membangun kerajaan dunia, bukan, saudara-saudara. Bukan kerajaan Israel secara duniawi. Tapi Yesus datang ke dalam dunia ini adalah untuk membangun kerajaan Allah yang lintas budaya, yang lintas saudara-saudara bangsa, yang lintas saudara-saudara bahkan lintas agama. Karena ternyata waktu itu, saudara-saudara, beberapa orang Farisi, termasuk diantaranya Nikodemus, saudara-saudara, ya, secara apa mereka masih agama Yahudi, tapi kemudian mereka percaya Yesus. Karena Yesus datang ke dalam dunia bukan membawa agama. Bukan membawa agama. Sebutan Kristen nanti di Antioquia beberapa waktu kemudian, yaitu sebutan orang luar kepada orang yang percaya Yesus. Dan itu sebenarnya bernada ejekan. Awalnya begitu. Karena orang-orang percaya, saudara-saudara, pola hidup mereka sudah berubah. Tidak seperti dulu lagi, tidak sama seperti dulu lagi. Jadi kalau contohnya dikatakan, ajak si Frans itu, yuk kita mabuk-mabuk lagi yuk. Lantas dia bilang, mana mau lagi tuh. Dia kan sudah jadi Kristen, katanya. Jadi nada ejekan, saudara-saudara. Hidupnya sudah beda mereka itu, katanya. Gitu. Nah kalau sekarang, orang boleh Kristen, saudara-saudara, tapi belum tentu sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Belum tentu, saudara-saudara. Nah, jadi murid-murid bertanya, Tuhan maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tuhan nggak ngurusin kerajaan dunia, saudara-saudara. Dulu Uni Soviet, saudara, salah satu negara adidaya selain Amerika. Dianggap negara adidaya gitu ya, yang kuasanya sangat besar. Kemudian saudara-saudara, ketika siapa itu presidennya, ketika dia glasnost perestroika ya gitu ya, yang kemudian negara itu menjadi terpecah-pecah dan sekarang tinggal Rusia, saudara-saudara, menjadi
sisa-sisa dari Uni Soviet. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kerajaan dunia saudara-saudara bukan kerajaan yang kekal. Amin. Kerajaan dunia bukan kerajaan yang kekal. Kita berdoa untuk Indonesia supaya Indonesia yang negara, salah satu negara yang sangat besar dengan berbagai suku, budaya dan sebagainya, saudara-saudara, Tuhan tetap berkati, Tuhan tetap pelihara, Tuhan tetap tolong, Tuhan tetap nyatakan kuasa-Nya, terutama yang menyangkut kerajaan Allah. Saya percaya saudara, hari ini bertepatan dengan Idul Fitri, saudara-saudara. Tadi pagi kami mendoakan supaya di tengah saudara kita Muslim merayakan Idul Fitri, Tuhan melawat mereka, Tuhan membuka mata rohani mereka, ya. Karena Yesus datang ke dalam dunia nggak bawa agama. Yesus membawa keselamatan, kerajaan Allah, kerajaan Allah, saudara-saudara. Saya pernah bertemu dengan seorang teman Gus Dur, saudara-saudara, sekolah di Al-Azhar Mesir, bertemu di Sulawesi Utara. Dia sudah jadi pendeta, mamanya orang Manado, papanya orang Banten. Dia bilang, Gus Dur sebenarnya dia sudah terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Dia bilang, karena dia sangat dekat dengan Gus Dur, satu sekolah di Al-Azhar. Saya percaya saudara-saudara, sebagaimana pada zaman mula-mula, pasti ada murid-murid tersembunyi dari Yesus. Saya percaya, saya yakin, saudara-saudara, ada murid-murid tersembunyi, murid Yesus. Maka saudara-saudara, kita sebagai saksi Tuhan, kita terbeban untuk keselamatan mereka yang belum selamat. Amin. Itu saudara-saudara, kita meneruskan missio ecclesias, misi gereja. Walaupun saudara-saudara, Yesus berkata bahwa dia tidak pernah meninggalkan kita, dia tetap bersama-sama dengan kita. Tapi kita sendiri harus memenuhi panggilan kita, dan Tuhan, kalau saudara baca Kisah Rasul, Tuhan meneguhkan kesaksian mereka. Tuhan meneguhkan dengan tanda-tanda dan sebagainya. Ya, Tuhan meneguhkan. Tapi kita sadar kita adalah saksi Tuhan. Saksi Tuhan di dunia ini, dimanapun kita berada, kita adalah saksi Kristus. Jadi saya harap saudara, ya bolehlah Mama Sandi bilang suaminya, jangan lebih fanatik denominasi daripada fanatik Yesus. Ya kan? Ada orang saudara-saudara, oh kayaknya gerejanya yang paling benar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus lebih fanatik Kristus daripada yang namanya denominasi. Ya, ya kita bersyukur saudara-saudara bahwa memang kita berada ya secara denominasi, kita berada di gereja yang percaya karya Roh Kudus, Pantekosta. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Maka mereka dilarang meninggalkan Yerusalem. Mereka di sana berkumpul, berdoa, dikatakan, ya, berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya, coba saudara lihat ayat 12 sampai 14. Jadi ini pekerjaan yang mereka lakukan. Ayat 12, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua, perhatikan, bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama
dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Maria ibu Yesus, dia yang mengandung Yesus, saudara-saudara, dia yang melahirkan Yesus. Tapi Maria pun ikut berdoa supaya mereka penuh Roh Kudus. Nah, kalau Maria ibu Yesus saja yang mengandung bayi Yesus harus penuh Roh Kudus, siapa kita, saudara-saudara? Kita pun harus penuh Roh Kudus. Amin. Penuh Roh Kudus. Salah satu cara saudara-saudara mengalami kepenuhan Roh Kudus adalah bertekun dalam doa. Bertekun dalam doa. Ya. Mereka menunggu sampai nanti tiba hari Pentakosta, hari ke-50 setelah kebangkitan Yesus. Dan pada hari Pentakosta, Roh Kudus turun dan memenuhi mereka. Ya. Ketika tiba, pasal 2, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Mereka penuh Roh Kudus dan mereka berkata-kata dalam bahasa lain. Nanti ada bahasa-bahasa orang media Elam dan sebagainya. Lalu mereka bingung, orang-orang di Yerusalem. Loh, mereka ini kan orang Galilea, kok mereka berbicara memuliakan Tuhan dengan bahasa kita? Di kampung kami dulu ada namanya si Pasti, saudara-saudara. Kalau nggak salah dia hanya kelas 4 SD ya. Iya. Kalau nggak salah. Tapi waktu dia penuh Roh Kudus, dia memuji Tuhan dalam bahasa Inggris. Nggak pernah belajar bahasa Inggris, saudara-saudara. Ya, dia penuh Roh Kudus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Itu namanya glossolalia. Maka berkata-kata dalam bahasa yang lain, bukan bahasa mereka, bukan bahasa yang mereka pelajari. Orang lain malah kok mereka berkata dalam bahasa kita, memuliakan Tuhan dalam bahasa kita. Ya, saya baru penuh Roh Kudus waktu di sekolah kita. Saudara-saudara. Tadi saya nggak bisa menahan air mata waktu Ibu Arianja mengajak kita nyanyi Tuhanlah Gembalaku. Karena lagu itu diciptakan oleh Bapak J.A. Ondatu, saudara-saudara. Ya. Tuhanlah Gembalaku dalam versi yang lain ada. Tapi yang tadi itu diciptakan oleh Pak Ondatu. Beliau ini menciptakan lagu-lagu, saudara-saudara, boleh dikatakan sangat diberkati oleh Tuhan. Termasuk lagu Satu Hal Telah Ku Minta Kepada Tuhan itu dinyanyikan di sidang raya PGI di Surabaya kalau nggak salah tahun 84. Nah pas Natalan pada tahun kami tempoh hari di gereja Metodis, saudara-saudara, mereka juga nyanyi Indah Rencanamu Tuhan. Itu diciptakan oleh Tuhan. Dan pas pada COVID ini, saudara-saudara, tanggal 28 beliau masih khotbah online. Tanggal 29 pagi dia pergi ke kamar mandi, jatuh dan kemudian mati. Beliau guru saya, saudara-saudara. Maka tadi saya sangat sedih, ya sedih bukan apa ya, karena hamba Tuhan ini hamba Tuhan dipakai oleh Tuhan. Saya banyak ketemu orang Chinese, orang India dari latar belakang saudara-saudara Konghucu, dari latar belakang agama Hindu, dimenangkan menjadi Kristen dalam pelayanan beliau ini. Dia justru saudara sering diundang di gereja Protestan, bahkan Katolik, saudara-saudara. Tahun 84 saya di Jambi, saudara-saudara. Beliau ini menerima perpuluhan kalau nggak salah dari seorang pastor. Menerima perpuluhan waktu itu 1.500.000, waktu itu 84 dia dibagi-bagi ke kami hamba Tuhan dulu. Waktu saya masih di Jambi. Jadi ya, kalau orang dipimpin oleh Roh Kudus, dipakai Roh Kudus, benar-benar Tuhan pakai menjadi saksi, menjadi berkat. Amin.
Mari kita semua saudara-saudara rindu dipakai oleh Tuhan. Amin. Tuhan gak melihat siapa kita, saudara. Rata-rata rasul-rasul orang Galilea dianggap orang-orang tak berpendidikan. Rata-rata, saudara-saudara. Hanya Matius yang dari Yerusalem, bahkan mungkin Yudas. Kalau orang Galilea itu dianggap orang pinggiran, kurang berpendidikan. Mereka hanya nelayan dan sebagainya. Tapi mereka dipimpin oleh Roh Kudus, dipakai Roh Kudus menjadi saksi Tuhan. Sehingga ketika mereka berkhotbah, orang-orang heran. Dari mana mereka memperoleh pengetahuan itu, dikatakan dalam firman Tuhan. Karena kisah para rasul adalah kisah perbuatan Roh Kudus. Tuhan mau saudara bukan hanya saudara diberkati, dipelihara secara jasmani. Tuhan mau saudara dipakai oleh Tuhan. Kok nggak ada amin? Kita harus dipakai oleh Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Maka kita hidup untuk Tuhan. Kalau kamu hidup, hiduplah untuk Tuhan. Sehingga kalaupun kamu mati, mati untuk Tuhan, kata firman Tuhan. Amin? Itu saudara-saudara, hidup untuk Tuhan. Maka nanti mati juga. Mati untuk Tuhan. Indah kematian orang yang dikasihinya, kata firman Tuhan. Ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya. Maka firman Tuhan mengatakan di sini, kalau kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Yerusalem adalah tempat di mana Yesus disalibkan. Kota Yerusalem. Yesus menangis Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem dikatakan dalam Injil Lukas. Engkau yang telah membunuh nabi-nabi yang diutus kepadamu. Dan Yesus yang terakhir juga saudara-saudara dibunuh di Yerusalem. Ya, disalibkan di pinggiran Yerusalem, Golgota. Tetapi firman Tuhan, justru di mana Yesus ditolak, di situ saudara-saudara pertama-tama murid-murid menjadi saksi. Menjadi saksi. Kebetulan mama saya yang pertama masuk Pentakosta, saudara-saudara. Maka katanya mama saya pernah cerita sering diejek di rumah. Pendeta aja suruh berdoa, katanya. Mau makan aja, katanya. Dibilang pendeta mama saya, saudara-saudara. Karena beliau hampir mati dan didoakan sembuh. Itu ceritanya. Dan kemudian saudara-saudara, satu-satu keluarga mama saya diselamatkan oleh Tuhan. Ya. Itu cerita yang pernah saya dengar dari mama saya. Menjadi saksi, saudara-saudara. Kalau kita hidup sungguh-sungguh untuk Tuhan, Tuhan akan berkarya menyatakan kuasanya melalui kita. Ya. Lambat atau cepat. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dikatakan. Di Yudea. Yudea itu adalah yang waktu itu kemudian bagian selatan. Yerusalem ada di Yudea. Ya. Daerah Yehuda. Dari kata Yehuda sebenarnya, ya. Yudea. Samaria itu adalah bagian utara, di mana Samaria ini nanti saudara-saudara orang-orang Yahudi campuran yang tidak diakui sebagai orang Yahudi. Saudara ingat perempuan Samaria, ya kan? Samaria itu tetangga, ya. Maka saudara belajar mendoakan tetanggamu. Amin. Termasuk tetanggamu yang resek. Nah, ibu ini saudara-saudara, tetangganya adalah juga RT, tapi pemelihara kucing. Kucingnya saudara-saudara sampai kotoran kucing penuh di atap rumahnya. Di atap rumah beliau ini. Karena rumah tetangganya ini sudah bertingkat, rumahnya belum. Jadi kucing lebih senang buang kotoran di atap yang lebih rendah. Nah, saudara-saudara. Jadi beliau ini juga sering kesal sama tetangganya. Tapi mulai hari ini berkati tetanggamu, doakan tetanggamu. Amin, Ibu Setia. Amin.
kok begini? Hati-hati loh. Itu apa? Jangan sampai mulut jadi panjang nanti. Amin gitu dong. Iya kan? Saudara, kadang-kala orang yang bikin kesal sama kita Tuhan bisa pakai jadi berkat. Iya. Percaya kuasa Tuhan. Bukan oleh kekuatanmu, oleh kekuatan Roh Kudus. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kadang-kala yang bikin kesal malah Tuhan pakai jadi saluran berkat. Saudara-saudara, maka jangan pernah membenci orang. Saudara dibenci itu wajar, tapi saudara membenci itu nggak wajar sebagai orang percaya. Karena sebenarnya kita nggak punya musuh. Yang ada mungkin orang memusuhi kita. Ya Natulang, ya kan? Jadi kalau Natulang contohnya masih ada musuh yang pernah dia nggak musuh di hatinya, mulai sekarang doakan dia, berkati dia. Nah, orang Samaria saudara-saudara adalah orang yang dibenci oleh orang Yahudi. Tapi Yesus malah pergi ke sana di siang hari bolong. Nah ini cara bersaksi juga. Yesus bersaksi ke orang Samaria di siang hari. Yesus bersaksi ke Nikodemus pada waktu malam, jangan dibalik. Nah, kalau bersaksi ke orang laki-laki boleh lah. Tapi kalau perempuan ya bersaksi di siang bolong gitu ya. Semua orang lihat. Nah, jadi kita menjadi saksi jangan tersandung. Jangan mengkambing hitamkan saksi tapi salah dalam penerapan. Nah, itu saudara-saudara. Maka dikatakan di sini, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Waktu itu katanya dipahami ujung bumi itu Spanyol. Maka waktu itu saudara Paulus sangat ingin ke Spanyol, tapi tidak pernah kesampaian. Padahal dalam kitab Yesaya dikatakan Tuhan berjejak di bulatan bumi. Jadi bumi sudah dikasih tahu sebenarnya bumi itu bulat. Sehingga menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Dimanapun itu adalah ujung bumi. Di Prabu Muli ujung bumi, di Pakayon ujung bumi, saudara-saudara. Maka lagu Pantekosta dulu itu benar sekali. Saksi di mana saja, saksi di mana saja. Bila kau mengembara di seluruh dunia, saksi di mana saja, itu ujung bumi. Dimanapun saudara berada, di sana ujung bumi, dan di sana kita harus jadi saksi. Amin. Nah, jadi si Sandi harus jadi saksi sama Papa Ati. Ya Sandi ya, kok kau tutup matamu gara-gara aku bilang papamu? Kamu gak suka papamu masuk surga ya? Ini si Sandi saudara-saudara pernah dibilang, Vivi, kamu aja Nabi Tukulu, aku harian jajah lah, katanya. Karena dia kesal rupanya sama bapaknya. Iya, dia bilang, itu masih ada lagi bahasa yang lain, cuma saya nggak mau sampaikan lah. Nah, Sandi harus mengasihi papanya. Yang mendoakan papanya Sandi pertama adalah siapa? Sandi, bukan mama. Jangan, kalau mama itu mah tugasnya mama. Tugasmu juga mendoakan papamu. Ya, menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Amin. Menjadi saksi. Ya. Orang si Frans ngontrak di sana saudara lumayan jauh dan mahal juga. Dan jalannya begini-begini. Tapi saya yakin nggak kebetulan mereka Tuhan tempatkan di sana. Jadi berkat bagi tetangga. Karena tetangganya juga ternyata jadi berkat bagi mereka saudara-saudara. Di masa bulan puasa ngasih makanan terus, sampai mereka juga terbeban mau ngasih makanan gitu ya. Ya. Kalau kita di sini karena memang nyempil gitu ya, nggak pernah ya ada yang ngasih makanan. Cuman kemarin saudara ada keluarga yang pas ulang tahun saya bikin makanan. Saya belum pernah saudara, terus terang, baru kali ini ulang tahun saya heboh. Hebohnya semua ucapin, mulai dari jemaat, mulai kemudian juga hamba-hamba Tuhan wilayah, saudara-saudara. Selama ini teman-teman saya pun gak ada yang tahu ulang tahun saya. Tapi setelah kemudian
dimasukkanlah di grup GPD ulang tahun oleh Mama Sandi pertama. Ya, kemudian Ibu Lia masukkan di Facebook. Udahlah, se-Jawa Barat tahu sudah, saya ulang tahun. Baru kali ini. Ya, saudara-saudara. Tapi terima kasih untuk perhatian saudara, untuk dua saudara. Ya, saya merasa, saudara, sepertinya merasa kayaknya umur sekarang kayak nggak lama gitu ya. Tapi kerinduan saya, saudara-saudara, saya rindu dipakai Tuhan di umur yang Tuhan berikan ini, saudara. Rindu dipakai oleh Tuhan. Maka saya minta dukungan dua jemaat supaya Tuhan memakai, mengurapi, memimpin lebih sungguh-sungguh dan setia lagi kepada Tuhan. Dan kerinduan saya juga untuk semua jemaat dipakai oleh Tuhan, menjadi saksi Tuhan, menjadi berkat. Amin. Itu panggilan kita, saudara-saudara. Yang lain itu, saudara, ya masalah pemeliharaan apa segala macam itu urusan Tuhan sebenarnya. Tapi kita memenuhi panggilan kita. Ya. Tugas marturia, tugas diakonia, tugas koinonia, saudara-saudara. Bersekutu, membangun persekutuan, membangun saudara-saudara pelayanan kasih, dan membangun juga saudara-saudara bagaimana kita menjadi saksi Tuhan di tengah dunia ini. Kamu menjadi saksiku, dikatakan firman Tuhan. Injil masuk Indonesia, saudara, juga tidak mudah. Tidak mudah. Tapi ternyata sampai hari ini, bahkan banyak mengalami penganiayaan. Sampai sekarang, saudara-saudara, orang percaya dibenci atau tidak? Disukai atau tidak? Secara umum, tidak disukai. Padahal kita tidak melakukan yang jahat. Itu adalah karena memang Tuhan ingin kita jadi saksi. Adanya gesekan itu, adanya friksi itu, saudara-saudara, secara keimanan, disitulah Tuhan membuktikan kuasanya. Amin. Kalau nggak ada masalah, kalau semuanya aman, lihat di Eropa, di Amerika, saudara-saudara, ya rata-rata, saya tanya sudah, di gereja itu banyak orang muda nggak? Kebanyakan orang tua, kata. Kebanyakan orang tua, orang-orang muda nggak ke gereja. Ya, maka saya pernah ketemu dengan orang yang lama di Jerman. Kalau orang, dia bilang kalau orang sampai masuk gereja itu sudah lahir baru. Jangan tanya dia udah lahir baru atau belum. Nah, kalau orang sampai masuk gereja. Nah, kalau di sini kan belum tentu. Karena saya waktu kami di Langoan, saudara-saudara, di sana ada pangkalan ojek namanya Pangkalan Ojek Bethlehem. Jadi sampai pangkalan ojek pun berbawa Alkitab gitu ya. Pangkalan Ojek Bethlehem gitu. Kalau hari Minggu gini jangan cari ojek, jangan cari angkot. Sepi, saudara, semua orang ke gereja. Semua orang ke gereja. Bahkan setiap hari ada persekutuan. Kami melayani juga waktu itu persekutuan. Ada persekutuan bendi namanya. Bendi itu kan andong, sadu. Jadi di sana kan masih ada sadu. Jadi para tukang bendi, saudara-saudara, mereka ada namanya arisan. Kemudian pasti ada kebaktiannya. Nah, itu kita layani. Ya, setiap komunitas ada kebaktian. Setiap komunitas ada kebaktiannya. Itu dari berbagai latar belakang gereja. Ada Katolik, ada Gemim, ada Pantekosta. Ya, itu di sana. Jadi kalau Minggu itu semua orang ke gereja. Tapi kalau seperti di Eropa lah ya, salah satu ya, di sana justru banyak gereja yang sudah dijual jadi restoran, dijual jadi masjid, saudara-saudara. Bahkan di Inggris beberapa wali kota, saudara-saudara, ada orang Muslim. Nah, saudara, kalau saudara punya Alkitab bahasa Inggris King James, itu diperintahkan oleh Raja James dulu, diterjemahkan dari bahasa asli ke bahasa Inggris. Maka King James itu mendekati bahasa asli. Itu Raja Inggris pun dulu, saudara-saudara, sangat mengasihi Tuhan. Nah, kalau sekarang terjadi kemerosotan, ya, banyak teman-teman saudara sekarang dari Indonesia justru jadi gembala kayak di Amerika, bahkan juga di Belanda dan di negara-negara lain. Justru dari Asia yang Tuhan utus ke sana. Nah, siapa tahu nanti France jadi hamba Tuhan. Kalau
mamanya Stefano mengizinkan nggak kalau jadi pendeta? Oh, jangan dulu lah. Ya, sekarang lagi banyak kasus ditangani, kayak gitu kan. Tahu-tahu jadi hamba Tuhan di Inggris. Nah, kalau saya bilang, Chef, kamu jadi hamba Tuhan aja nak ya, doakanlah Pak. Doakanlah Pak. Atau si Alvin kalau jadi hamba Tuhan dikasih nggak gitu ya? Ya. Sebenarnya saudara-saudara, dulu waktu Beni selesai SMA, mamanya bilang masuk sekolah kita. Saya bilang biarin aja dulu kuliah. Sampai sekarang. Kalau dari keluarga paman saya ada satu, abangnya Pak Sufian menjadi hamba Tuhan, meneruskan pelayanan orang tua kami di Papua. Nah, saya masih ingat dulu kalau anak jemaat pun banyak yang jadi hamba Tuhan. Kalau sekarang anak pendeta belum tentu jadi hamba Tuhan. Saya nggak tahu nih, saudara-saudara. Nah, firman Tuhan mengatakan, kamu menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Setelah Yesus mengatakan ini, lalu dia terangkat naik ke surga. Dan waktu murid-murid bengong melihat Yesus, datang dua orang saudara-saudara berpakaian putih dan berkata, orang Galilea, ngapain lu pada bengong melihat Yesus naik ke surga? Dia yang naik ke surga itu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia. Amin. Semua mata dikatakan akan memandang dia. Saya bingung saudara bagaimana itu mungkin. Tapi sekarang media saudara-saudara memungkinkan itu semua terjadi. Atau mungkin dengan cara yang lain. Yesus akan datang kembali. Dan mungkin Yesus datang kembali itu sudah sangat dekat. Sudah sangat dekat. Bahkan bisa lebih cepat dari yang kita duga. Bisa nggak saudara? Bisa? Firman Tuhan mengatakan waktu ini akan dipercepat, sebab jika tidak, mungkin orang pilihan pun nggak selamat. Karena mungkin ada krisis-krisis menimpa dunia. Mungkin saudara-saudara, ini baru masalah COVID aja, udah bingung semua toh, ya toh? Mungkin ada nggak krisis yang lebih hebat lagi? Mungkin. Tapi saudara, firman Tuhan mengatakan, Injil kerajaan ini harus diberitakan ke seluruh bumi, baru tiba kesudahan. Amin. Melalui siapa itu diberitakan? Melalui orang percaya. Enggak harus pendeta, saudara-saudara. Kalau saudara baca Kisah Rasul, malah banyak adalah bukan rasul-rasul yang Tuhan pakai ke sana kemari. Jemaat. Ya kan saya nggak kerja di kantor toh. Yang mungkin Tuhan pakai bersaksi di kantormu adalah saudara. Ya kan? Menjadi saksi Tuhan. Perhati mungkin yang dipakai Tuhan ke rekan-rekannya. Maka saudara, biar kita semua rindu dipakai Tuhan menjadi saksinya dalam porsi kita masing-masing. Maka kita sendiri harus setia. Karena marturia itu saudara adalah orang yang konsekuen dengan kesaksiannya. Rela mati demi kesaksiannya. Amin? Itu saudara-saudara menjadi saksi. Konsekuen dengan imannya. Konsekuen dengan kesetiaannya kepada Tuhan. Komitmen. Di sana Tuhan bekerja melalui saudara. Tuhan memakai saudara. Tuhan nggak lihat latar belakang kok. Nggak harus orang yang pintar. Malah akan membingungkan banyak orang. Ini orang sederhana. Tapi kok Tuhan pakai dia? Saudara yang dikasih itu. Itu yang terjadi. Karena mereka mengandalkan Tuhan, mengandalkan Roh Kudus, mengandalkan hubungannya yang intim dengan Tuhan. Sehingga Tuhan memakai mereka dengan hebat. Saya rindu. Ini Pak Arian jadi saudara kalau bersaksi ke orang Muslim, waduh, yang sampai disumpahin dia supaya mati. Lihat berapa hari lagi dibilang Pak? Iya benar. Berapa hari lagi dibilang? Lihat dalam 2 hari ini. Lalu mereka lihat dalam 2 hari, kok malah makin gemuk dia ya? Wah, rupanya di servis ibunya di rumah. Ibu itu kali di rumah masak enak-enak, malah makin gemuk dia, saudara-saudara. Lah kok ibu ketawa? Ibu nggak percaya? Tanya sama Pak Arian. Benar, beliau ngomong saudara, disumpahin. Ya, jadi kan ada rupanya 2. Ya Allah.
Dia bilang, lihat dalam 2 hari ini. Lalu teman-temannya yang lain yang juga muslim, dia kok nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Jadi contohnya kalau saudara makin dibenci karena imanmu, itu berarti saudara makin diberkati Tuhan. Jangan takut saudara-saudara. Tetap setia dan tetap mengasihi mereka yang membenci engkau. Termasuk yang banyak kucingnya. Banyak kucing di sebelah. Makin datang hujan saudara-saudara, rumah beliau ini makin berbahaya. Bukan hanya karena banjir, karena bau saudara-saudara, kotoran kucing. Kebetulan karena rumah beliau ini di belakang ada apa itu, semacam ventilasi gitu di belakang. Masuklah dari situ bau tai kucing, dan makanannya ada di meja dekat situ saudara-saudara. Weh, coba dihayati itu, tapi kemudian engkau bersyukur. Jadi saudara jangan terjebak dengan situasi itu maksudnya, amin. Jangan terjebak dengan situasi apapun. Saudara percaya kuasa Tuhan jauh lebih dari semua masalah yang kita hadapi, saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan pakai kita menjadi saksi. Haleluya. Mari kita berdiri. Bapa Engkau baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu menjadi saksi di tengah dunia ini, karena Dia juga mengasihi mereka yang belum mengenal Dia, saudara-saudara. Tuhan mau pakai kita semua menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini. Ada kondisi-kondisi yang mungkin saudara tidak sesuai dengan yang kita inginkan, tapi setiap kondisi yang Tuhan izinkan kita hadapi ada maksud Tuhan di balik itu.
ada rencana Tuhan yang indah di balik situasi, di balik kondisi, ya bahkan yang sulit kita pahami, saudara-saudara. Karena itu tetap percaya di setiap saat, di setiap waktu, di setiap keadaan, Bapa kita tetaplah Bapa yang baik. Oh, aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta, aku memuji-Mu, aku memuji-Mu, oh, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan, Bapa, ku cintakan, Bapa, ku cintakan. Sekali lagi, Bapa, ku cintakan, Bapa, ku cintakan. Haleluya, 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 haleluya. Ibu Adi pimpin dalam doa. Haleluya, Yesus. Glory Bapa. Terima kasih Bapa yang Glory, baik. glory, glory, Inilah yang glory, menjadi glory. pengakuan kami pada Amin, saat siang amin, hari ini. amin, amin. Kami Haleluya. memuji-Mu Tuhan. Kami memuji. Kami menyembah. Kami menyembah. Bahkan kami menyintai Engkau. Amin. Tuhan Haleluya, Yesus. Bapa. Terima kasih Terima Tuhan kasih, karena Bapa. Engkau sudah baik dalam Terima kehidupan kasih, kami. Bapa. Penyertaan-Mu sempurna Yes, bagi kami. yes, Terima kasih yes. Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada Haleluya, saat siang hari ini haleluya. yang mengajarkan kami agar kami menjadi saksi-saksi yang hidup di hadapan-Mu dimanapun Amin, kami amin, ada Tuhan. amin. Pakai kami Biarlah semua. itu Tuhan Yesus, Engkau pakai kehidupan Pakai kami semua, boleh Tuhan. menjadi Menjadi saksi-saksi-Mu Oh, dimanapun kami ada saat ini Glory Tuhan. Bapa. Terima kasih Tuhan memberkati hamba-Mu yang beri dalam firman-Mu bagi kami. Oh, namamu Pakai luar biasa pelayanan hamba-Mu ini Tuhan. Banyak jiwa-jiwa baru datang dimenangkan untuk memuji membesarkan nama-Mu. Memberkati keluarganya, pergumulan-pergumulan mereka akan Engkau Allah yang mendengar dan memberkati. Terima kasih Bapa yang baik. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Dan kami akan melanjutkan ibadah kami Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Oh, Tuhan Yesus. Kami sudah menerima firman-Mu Iya. dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita nyanyi-nyanyian yang tadi, Tuhanlah gembalaku, ku takkan kekurangan. Kita jalankan. Amin. Haleluya. Ku takkan kekurangan yang membaringkan aku di padang rumput hijau. Dia membimbing aku pada air yang tenang. Dia menuntun aku di jalannya yang benar. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatku
saudara-saudara, kita juga tetap doakan bangsa kita, negara kita. Lawatan Tuhan terjadi bagi bangsa ini. Kebaktian kita hari Selasa tetap berjalan seperti biasa. Hari Kamis saudara boleh mengambil waktu doa puasa dan tetap saling mendoakan satu yang lain. Ada yang berulang tahun minggu ini? Nggak ada ya? Nggak ada, mari kita bukti. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Roh Kudus, Roh Kudus, ku perlu Engkau setiap hari. Roh Kudus, Kau pegang tanganku. Roh Kudus, Kau penghibur hatiku. Roh Kudus, ku mengasihimu. Roh Kudus, haleluya. Roh Kudus, ku perlu Engkau setiap hari. Amin, haleluya. Roh Kudus, Kau pegang tanganku. Roh Kudus, Kau penghibur hatiku. Roh Kudus, ku mengasihimu. Roh Kudus, ku mengasihimu. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya Yesus, haleluya Bapa dalam surga. Kami bersyukur kehadirat-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk semua kebaikan-Mu yang Kau limpahkan bagi anak-anak-Mu. Hiburkan terus anak-anak-Mu, kuatkan, teguhkan di dalam kehendak-Mu Tuhan. Setiap pribadi, setiap rumah tangga anak-anak-Mu terus mengalami lawatan Tuhan, terus mengalami penggenapan kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Nama-Mu kami sanjung. Tidak ada yang dapat kami andalkan selain Engkau. Karena itu Bapa dalam surga, apapun yang dihadapi oleh umat-Mu, tangan kuasa-Mu membimbing mereka, menguatkan, menopang, bahkan memberikan kemenangan dalam hidup anak-anak-Mu Bapa dalam surga. Diberkati imannya, diberkati pengiringannya, diberkati juga seluruh perjuangan hidup mereka. Engkau menyatakan kuasa kemuliaan. Kami percaya di dalam setiap keadaan, dalam setiap situasi ada rencana Tuhan yang indah. Karena itu kami tetap mengarahkan pandangan iman kami kepadamu. Engkau yang mengadakan dan memimpin kami dalam iman sampai kepada kesempurnaan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga. Berkati oh Tuhan setiap pengorbanan umat-Mu. Balas berlipat ganda sesuai dengan janji firman Tuhan. Korban tangan yang mengembalikan milik Tuhan perpuluhan. Buah sulung ucapan syukur. Mereka yang tak dapat hadir saat ini dengan berbagai alasan, Engkau melawat mereka supaya mereka sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Memberkati perjalanan pulang umat-Mu, hentar tibakan dengan selamat, jauhkan dari segala mara bahaya. Tubuh bungkus dengan kuasa darah-Mu Bapa dalam surga. Berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami di dalam memimpin bangsa ini di kondisi-kondisi yang terjadi secara situasional ya Tuhan. Engkau terus menyatakan kuasa kemuliaan-Mu. Biarlah bangsa ini juga mengalami lawatan Tuhan. Dan gereja Tuhan menjadi terang Kristus di tengah bumi Persia dan Nusantara ini. Nama-Mu dipuji, Nama-Mu dimuliakan kekal selama-lamanya. Curahkan kuasa-Mu Roh Kudus di hari-hari ini. Biar kami semua menjadi saksi-Mu Tuhan. Menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Biar melalui keberadaan kami, orang lain juga boleh melihat terang Tuhan dan datang kepada terang-Mu, menerima Engkau menjadi Tuhan Juru Selamatnya. Momen hari ini juga berbarengan dengan perayaan Idul Fitri saudara-saudara kami kaum Muslim. Kami rindu Tuhan semakin banyak. Oh saudara-saudara kami Muslim boleh melihat Engkau, menerima Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Maka nyatakan kemuliaan-Mu bagi saudara-saudara kami kaum Muslim Tuhan yang di hari-hari ini
Oh Tuhan sedang merayakan hari raya Idul Fitri. Kami mengasihi mereka, terlebih Engkau sangat mengasihi mereka. Selamatkan mereka ya Bapa dalam surga. Terpujilah Bapa kekal selama-lamanya. Sekarang saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan. Adalah anugerah Yesus Kristus, kasih kekal Allah Bapa, persekutuan dan kuasa Roh Kudus terus memimpin keluar masukmu dari sekarang hingga selama-lamanya. Maranatha, Yesus datang kembali. Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat siang.